Itu saya lihat dari matanya, lihat deh matanya. Karena dia memandang saya seperti seolah dia mau saya. Pesugihan darah hewan. Oke, baik. Apa yang mau Anda ceritakan pada kami? Saya ingin menceritakan kepada penonton yang ada di studio dan di rumah untuk bisa seperti saya menjadi orang kaya. Bisa menjadi seperti saya dengan cara ritual pesugihan darah hewan. Anda saat ini merasa terbantu secara ekonomi karena pesugihan itu? Iya, kaya, jelas. gitu. Saya sangat terbantu sekali dengan adanya pesugihan itu. Karena awalnya memang dulu saya awal berfoya-foya, saya menghabiskan uang, lalu saya bangkrut dan teman saya mengajak saya ke suatu tempat, ke gua. Nah, saya di sana mandi darah selama 3 hari 3 malam, dan sampai saat itu esoknya hari kemudian saya mendapat pekerjaan jadi SPG. Dan menjadi SPG, saya makin lama makin naik derajat saya kerjanya, sampai saya bisa punya rumah lagi, punya rumah, punya usaha sendiri, jualan bakso. Dan Oke, punya usaha, punya rumah, punya mobil, apa saja saya bisa miliki. Pesugihannya tadi mandi darah hewan. Iya. Darah betul. hewan. Hewannya apa aja? Hewannya rusa, babi yang ada di hutan. Waktu Anda ke goa itu, Anda melakukan ritual itu, mandi darah itu? Iya, betul. Saya mandi darah selama 3 hari 3 malam, dan sampai saat ini saya sudah sukses. Sampai saya bisa bangkit lagi menjadi kaya. 3 hari 3 malam itu mandi darah? Iya, betul. Dapatnya dari mana? Saya dapatnya dari teman saya tuh, teman saya ngasih tahu ke saya untuk ritual pesugihan itu. Jadi menurut Anda, Mbak Tita, harta benda dan kekayaan yang Anda miliki saat ini berasal karena pesugihan itu? Iya, betul. Karena memang saya percaya dengan adanya ritual itu memang saya bisa berjanji seperti ini gitu. So, dengan melakukan pesugihan, nggak ada harga yang harus Anda bayar tuh? Ya, sampai saat ini sih senang-senang aja sih saya. Nggak ada apa-apa. Nggak ada yang harus Anda korbankan? Korbankan ada. Anda nggak takut? Ya, kalau takut sih nggak sih. Oke. Tujuan Mbak Tita datang ke Menembus Mata Batin untuk apa sebenarnya? Saya ingin menunjukkan kalau saya punya tips untuk pesugihan untuk di sini. Saya punya caranya. Oke, baik. Anda bisa menceritakan semuanya kepada sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Tita, terlahir tanggal 25 September 1983. Dia mendiami rumah bernomor 30. Sosok yang baik hati, namun dia rela melakukan apa saja demi kemewahan dan berfoya-foya. Saya melihat Tita memiliki kekuatan besar yang berbahaya. Dia bisa mencelakai siapa saja yang diinginkannya. Saya melihat Tita punya teman makhluk halus berbau busuk dan bau anyir. Bau darah yang sangat kental sekali. Selamat malam. Selamat malam, Roy. Silakan duduk. Tita, tanggal lahir 25 bulan 9 1983 Ya. dan nomor rumah 30. Iya, betul. Tita melakukan pesugihan
Dan ritual yang dilakukan adalah mandi darah hewan. Iya, betul. Sampai saat ini masih sering dilakukan. Waktu Masih. itu mendapatkan pesugihan ini di goa 3 hari 3 malam, ada di sana. Iya. Oke. Kalau saya lihat Tita ya, sangat-sangat terlalu dini untuk melakukan banyak kegiatan supranatural. Dan saya melihat di balik mata polosnya menyimpan hal gaib ya, dan bisa mencelakakan orang. Itu saya lihat dari matanya, lihat deh matanya. Dan dia memandang saya seperti seolah dia mau saya. Kekuatan saya juga. Ini sebenarnya Tita punya kepribadian yang ganda. Saya melihat makhluk yang lain di sini. Dan apa yang saya katakan sekarang berdasarkan vision saya, dan saya berharap juga untuk jujur sejujur-jujurnya. Saya merasakan energi makhluk halus di sini. Ini makhluk halus ini yang kamu lihat bawa atau dibawa sama Tita gitu? Iya, mendiami tubuhnya. Pesugihan ini pernah mencelakakan orang ya? Iya. Jujur, ayo. Bahkan kalau ada yang sirik dengan saya bisa dengan peperin darah dan besoknya bisa sakit. Macam-macam sih, bisa meninggal juga. Kalau memang ya. Serem sekali ya yang belakang kamu. Ini ada di belakangnya dia, Roy. Iya. Dan ini bener-bener kayak sosok yang entah ini wewe gombel atau apa namanya, tapi luar biasa, sangat powerful sekali, menguasai tubuh Tita. Dan bahkan Tita tuh kayak orang yang bukan dia gitu loh. Seharusnya karakter Tita itu kalau dilihat dari secara fisik lembut, tapi berbanding terbalik dengan apa yang saya gambarkan di sini. Wewe gombel gitu ya. Semacam wewe gombel. Rambutnya sampai kemana-mana. Cukup besar, Roy. Cukup besar. Dia tuh makanannya darah. Jadi saya ngeliat kental sekali. Bahkan saya ngerasa di lehernya penuh darah makhluk ini. Ini matanya melotot gitu, Roy. Matanya melotot gitu, terus rambutnya kayak bisa megang orang gitu lah. Itu yang saya rasakan. Dan ini kesini-sini, dan ini kesini juga. Kamu takut ya? Kenapa? Kayak ada sesuatu gitu. Kamu harus fokus ya. Ini aman buat Nini nggak, Roy? Saya melihat kalau kamu gak kuat. Kenapa? Nini kenapa? Apa yang kamu rasakan? Aku kayak tiba-tiba pengen nangis. Kamu ada hal yang nempel di diri kamu ya? Apa Roy yang kamu lihat? Roy? Saya sih lihat makhluk ini. Tuh, saya mencium bau amis di sini. Dahsyat sekali ya powernya. Kamu sakit ya? Ini powerful banget sampai dia nangis. Nini kenapa, Roy? Ini rambutnya kemana-mana ya? Rambutnya kemana-mana tuh. Sampai kayak dia bisa kayak nyekek orang, dan dia bisa, ini gara-gara pesugihannya dia nih, mandi darah hewan. Jadinya powernya makin lama makin kuat dan makin besar. Di balik kepolosannya si Tita, dia mengganggu orang loh. Makhluknya. Mengganggu? Gimana nih? Muncul, nggak senang atau kayak yang dialami oleh Nini ini? Muncul, hilang, dan pergi. Yang dialami Nini sekarang. Jadi seperti merogoh lehernya. Yang kamu rasain, kalau misalnya kamu emang bisa lihat dia dan pernah ketemu, ada di mana sosoknya saat ini? Saat ini yang saya melihat ada di belakang pintu tamu itu.
ada di... kayak gitu di belakang dia. Iya sih. Sepertinya dia senang sekali melihatnya. Kenapa? Senang kenapa? Ya mungkin ingin menjadi temannya. Jadi teman. Kok ada darah?